Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Sabtu pagi tanggal 6 ya nggak Pak Siti? Tanggal 6 atau tanggal 7? Tanggal 7 ya, 7 Januari. Bisa silaturahmi di warung KPK-nya Mbak Mut. Terus pun di Pak Siti, kabaripun? Alhamdulillah baik-baik. Oh baik-baik. Kumaha mang? Damang mang? Abdi mah orang Jawa Barat dah. Menurut saya Pak Sudi, alhamdulillah sampai sejauh ini tadi katanya gimana mang? Yang paling sepuh ya untuk saat ini ya? Enggak lah, masih banyak yang di atas. Masih banyak yang di atas. Menurut saya Bang Sudi, kalau bisa sekilas mungkin kalau kayak saya ataupun teman-teman dari Pasuruan banyak yang mengetahui panjenengan, mungkin alumni-alumni Tebuireng ada yang ingin mengetahui CV panjenengan, bisa disampaikan pada saat mondok masuk tahun berapa ngatan Pak Sudi Nusewu? Kan nanti kan bisa berbagi dengan alumni-alumni yang lain yang mungkin siapa tahu bertemu di jalan atau apa Nusewu Bang Sudi. Alhamdulillah kurang lebih tahun 81. Tahun 81. Belum lahir, wawancaranya udah lahir. Tahun 81 nggih. Alhamdulillah kurang lebih. Melebetnya 81. Kali Cak Saiful Bajangan? Dulu saya 3 tahun. Oh, nggih. Dulu panjenengan nggih. Kamarin apa aja sih? Nggih. A9. Nggih. A9. A9 nggih. Oh, nggih. Berarti tahun 81 nggih, 81. 81. 81 82. Oh, nggih. Tepan kali ini Ki. Panjenengan melebetnya 81 alian apa sanawian? Sanawiyah. Oh, Sanawiyah nggih. Kebetulan kemarin Cak Sudi saya kan sempat silaturahmi ke Tuban. Ada Dokter Rofik. Iya. Kakaknya itu namanya Dokter Ubed, Mang. Sekeluarga alhamdulillah itu keluarga apa? Dokter semuanya, Kang. Cadayana keluar dokter kan? Dokter Ubed. Sekarang beliau jadi ketua PCNU di Bojonegoro. Beliau SMA 883, kalau Dr. Rofik itu SMA-nya berarti mungkin seangkatan kali panjenengan 8386. Berarti Cak Sudi lanjut mantung Sanawiyah Alia. Iya. Berarti Sanawiyah 8184. Terus Alia Terus Unhas. langsung Unhas, Masya Allah, langsung ngajar. Langsung jadi orang Jombang. Ya, kita kesini kan cari I2. Apa? I2 tambah A1. I2 tambah A1. Ilmu, ijazah, istri, anak. Jadi, Kang, Ilmunya harus didahulukan. Semuanya dapat. Pasuruan banyak, Kang. Cak Halim. I2, A1. Bukan, yang di sini, yang Cak Halim kan Cak Halim. Cak Habib. I2 A1 nggih, maksudnya nggih. Itu Mairil. Berarti udah domisili di sini ya, Sudi ya? Insya Allah ya di sini ya di Pasuruan. Ya di Gresik. Nggih. Oh, istri orang Gresik, Sewu. Oh, nggih. Di Pasuruan sebulan sekali, di Gresik ya kadang 2 bulan, kadang sebulan. Oh, nggih. Seperlunya ya. Soalnya kita orang sana juga orang sana dan orang sini. Kayaknya orang di situ kan. Iya, punya 3 wilayah. Oh, 3 wilayah. Punya 3 kaki seperti logo Tebuireng. Oh. Iya kan? Ya di mana saja asal punya nilai manfaat itu lebih berkah. Oh, siap. Jadi semakin banyak silaturahimnya. Jadi sesuai lambang segitiga. Allah wahdahu la syarika lahu. Di tengah-tengah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Jadi paling tidak silaturahim 3 sudut. Nggih. Ya ke Tebuireng, ya ke Pasuruan, ya ke Gresik, ya kadang-kadang ke yang lain-lain. Itulah manfaatnya. Ya kadang-kadang di warung kopi seperti ini. Warung kopi Mbak Mun. Sayang
tidak semuanya persoalan bisa diselesaikan di atas bangku resmi. Tapi di warung kopi pun juga bisa mendirikan sesuatu yang bisa dilakukan bersama. KPK ini kayaknya di sini dijadikan untuk pertemuan kayaknya bagus ini. Bahasa masail bagus ini. Nggak kayaknya. Pengasuh KPK pas. Sudah terlaksana dan sudah nyata. Mantan pengasuh Mualimin. Oh ya. Beliau pengasuh pertama. Iya jadi kalau nggak salah. Angkatan waktu itu ada salah satu alumni Mualimin juga yang Gus yang tinggalnya di Jonggol itu. Iya. Ismail nggih. Iya. Itu kan angkatan pertama nggih. Enggak. Kedua apa ketiga? Oh, kedua atau ketiga ya? Anu sewu. Cak Sudi. Kalau berbicara Mualimin, mungkin bisa diceritakan sedikit. Karena waktu pas saya di sini kan masih belum ada. Waktu itu didirikan Nun Sewu. Bisa diceritakan apa yang menjadi istilahnya itu bukan alasan, tepatnya mendirikan Mualimin itu kira-kira apa urgensinya? Atau anunya apa Pak Sudi waktu itu Pak Sudi ini saya tahu bisa diceritakan sedikit. Itu ceritanya ketika Gus Solah diangkat menjadi pengasuh. Nggih. Beliau ini 1 tahun silaturahim dari pondok ke pondok. Nggih. Terutama pondok-pondok salaf. Nggih. Lalu dari kiai-kiai di salaf itu menyarankan untuk mengembalikan tradisi ala zaman Yai Hasim. Nggih. Di samping itu juga banyak dorongan dari para kiai sepuh, para alumni dari Tebireng, sehingga tahun 2007 saya dipanggil untuk mendirikan madrasah atau Mualimin plus pondoknya yang ala pada zaman Yai Hasim zaman dahulu. Jadi istilahnya Gus Solah itu ya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam NU itu al-muhafadzah alal qadimis sholih al-akhdhu bil jadidil aslah. Dia tetap mempertahankan hal-hal tradisi lama yang dianggap punya nilai baik dan mengambil hal yang baru yang lebih bermaslahah untuk semua bangsa, semua manusia, khususnya semua santri Tebireng. Jadi disesuaikan dengan itu al-muhafadzah alal qadimis sholih al-akhdhu bil jadidil aslah. Sebagai bukti bahwa ketika beliau jadi pengasuh yang didahulukan untuk mengembalikan bagaimana tradisi di zaman Habib Syekh, tapi juga mengambil konsep baru yang punya nilai aslah kepada semua santri yang ada di Tebireng khususnya dan di cabang-cabang Tebireng pada umumnya. Berarti Nun Sewu, Anja Sudi, sebelum mendirikan Mualimin, tadi kan panjenengan bilang almarhum Gus Solah sempat roadshow atau tour untuk melihat pondok-pondok pesantren yang tentunya masih mempertahankan budaya kitab kuning atau kitab salaf ya. Dari situlah akhirnya beliau mengajak diskusi, terus ingin mengembalikannya gitu ya, Jasudi ya. Terus Nun Sewu, bisa diceritakan sedikit, kan tidak ujuk-ujuk bisa mendirikan tahapan-tahapannya seperti apa waktu itu, Nun Sewu? Waktu itu saya dipanggil, saya juga bingung. Karena juga saya dianggap santri salaf ya, salaf ala Tebuir. Yang notabene tidak pernah mondok di pondok mana saja, illa di Tebuir. Ya, illa di Tebuir. Akhirnya saya juga bingung, saya ini harus gimana Gus kalau mengembalikan pondok salaf. Sedangkan saya tidak pernah mondok di pondok salaf. Akhirnya ya sudahlah, terserah panjenengan, yang penting nanti bisa jadi. Akhirnya saya mohon izin untuk membuat tim untuk pendirian Madrasah Mualimin. Saat itu saya, Pak Jauhari dan teman-teman yang lain, termasuk para kiai, para masyayikh, dinamakan tim 11. Tim 11. Jumlahnya 11 orang. Setelah itu kita dikasih waktu kurang lebih 3 atau 4 bulan harus selesai untuk menyusun struktur kurikulumnya. Ternyata setelah saya bahas dengan tim,
madrasah itu membutuhkan durasi waktu 6 tahun. Iya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Yang notabene pelajarannya tidak ada pelajaran umum, yang Iya. semuanya itu pelajaran ala apa berdasar kutubuturos, kitab kuning semua. Yang tadi yang Panjenengan sampaikan Cak Sudi, tentunya kan tidak mudah ya. Panjenengan diberi deadline 3 bulan ya untuk membuat konsep ya. Tentunya Panjenengan juga kan yang tadi Panjenengan bilang, Panjenengan ya nun sewu salaf tapi ila tebu ireng ya. Misalnya pasti pure murni produk tebu ireng ya. Tentunya Panjenengan juga membutuhkan apa namanya informasi ataupun input dari pondok-pondok salaf yang mungkin ada entah di Kediri ataupun mungkin kalau yang saat ini di Jombang itu kayak Pondok Pesantren Pacul Goang. Nun sewu, apa langkah-langkah yang dari tim 11 ya Cak Sudi ya yang dilakukan artinya untuk membuat konsep atau pembelajaran yang rencana akan diterapkan di Mualimin Cak Sudi? Nun sewu. Ya tentu tidak saya sendiri maka Nggih, dari leres. itu karena yang Tim tadi dipanggil ya? itu hanya saya minta tim. Nggih, leres. Ya tentunya tim saya pilih dengan oh ini orang pernah mondok di sini di sini, nggih, sehingga semua kita coba untuk bermusyawarah. nggih. Di samping itu saya minta kurikulum di pondok-pondok salaf, Nggih. termasuk di Ploso, di Lirboyo, di Nggih. Sukabumi, Nggih. hampir di Jawa Timur. Nggih. Notabene semuanya itu saya tanya kurikulumnya dari Ya. Tebu Ireng semua. Oh, berarti asal kurikulum dari pondok-pondok pesantren salaf yang ada di Jawa Timur Hampir semua. hampir semuanya. Kurang lebihnya seperti apa sih gambarannya? Saya Cak Sudi tentang studinya ataupun mungkin kurikulumnya, Nun Sewu Cak, bisa diinformasikan sedikit. Dari berbagai macam kurikulum yang ada di pondok-pondok salaf itu Nggih. kita kaji bersama. Nggih. Yang asli dari Tebu Ireng dan juga saya adopsi dengan yang saya lakukan di Tebu Ireng. Dari mulai Berarti kalau MTS, kayak kolaborasi ya? kolaborasi. Makanya bukan berarti salaf ala Ploso, ala Nggih, Lirboyo, nggih, ala Lirboyo. Sukabumi, Nggih. tapi salaf ala Tebu Ireng. Tebu Ireng, Masya Allah. Begitu pula sistem pengajarannya. Nggih. Jadi kalau masih kelas 1 kita ala Bandongan. Ala Bandongan. Nanti sorogannya pas Nanti berapa? kelas 4 itu baru kita mulai. Oh. Kita coba dan kita uji untuk anak-anak hasil pembelajaran 3 tahun dari mulai kelas 1 sampai kelas 3. Itu strata pendidikannya Nun Sewu berarti sama seperti teman-teman yang ada di pondok-pondok salaf Nun Sewu untuk mu'alim ini. Kan kalau kita mengenalkan kalau di strata kita sementara yang ada kan sanawiyah, aliyah. Kalau di mu'alimin Nun Sewu? Kalau di Mualimin itu stratanya Usto dan Ulia. Ustaz dan Uli. Kalau ijazahnya sama Sama. dengan pondok modern Gontor Nggih. dan juga pondok-pondok lain yang ikut program muadalah di Kemenak itu. Saat itu saya dikasih 2 pilihan. Nggih. Di Kemenak itu ada pendidikan kimia formal, ada pendidikan muadalah. Nggih. Akhirnya saya milih yang muadalah saja karena kalau muadalah kita harus bisa mampu untuk menunjukkan ikon-ikon yang ada di pondok kita sendiri. Nggih. Jadi kita bebas untuk membuat kurikulumnya, membuat tahapan-tahapan pembelajarannya. Nggih. Itu kita rancang sendiri. Makanya saya dikasih waktu 3 bulan oleh Gus Solah itu ya agak monoton. Nggih. Ya konsepnya tidak hanya semata di bangku, tapi juga di warung kopi. Masya warung kopi Allah. Pacul. Terutama saya dengan teman saya almarhum Bang Jauhari. Tuh. Jadi kita berdua di warung kopi seperti ini. 3 bulan itu kan bukan waktu yang lama Nun Sewu Cak Sudi. Itu waktu yang Nun Sewu, waktu yang agak lumayan cepat juga ya. Itu benar-benar maraton ya Panjenengan dengan tim 11 tadi itu ya. Setiap setengah bulan saya kumpulkan itu tim. Tapi Masya setiap hari kita cari bahan sama Bang Jo itu. Siap.
menganalisa materi-materi yang akan kita ajarkan di anak didik kita. Dari mulai yang paling dasar, kelas 1 itu targetnya apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, dan seterusnya. Tadi yang tertarik Cak Sudi Nun Sewu, panjenengan tadi menyampaikan tentunya kurikulum yang ada di Mualimin itu tidak pure murni kurikulum di pondok-pondok salaf yang ada, akan tetapi juga panjenengan coba untuk kolaborasi ya. Nah, itu kalau boleh saya dapat gambarannya seperti apa sih Nun Sewu, Cak Sudi? Nun Sewu bukan berarti kita membanding-bandingkan, tetapi kan semuanya kan pasti mempunyai ciri khas ya, Nun Sewu. Di pondok salaf itu ya sama salafnya, cuman punya ciri khas berbeda. Baik itu dari karakter santrinya, betul, atau dari sistem pembelajaran dari gurunya. Satu contoh, kalau Bandungan mungkin di mana-mana bersama. Betul, Bandungan. Tapi kalau Sorokan di Tebuireng itu mungkin ada yang sama, juga ada yang tidak sama. Di antaranya kalau Sorokan di Tebuireng itu yang ala Yai Idris dan ala para ustadz di Tebuireng, itu Sorokan berbentuk halakoh. Jadi begitu dia itu membaca, menjelaskan, semua tetap membahas. Jadi semuanya itu akan tahu kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kadang-kadang di pondok lain itu sorokannya ala sorokan setoran makna. Yang penting dibaca di depan kiainya, bacanya benar, sudah, ya sudah. Hampir seperti semaan Al-Quran. Semaan Al-Quran, betul. Sisi baca. Betul. Kalau saya bilang itu namanya setor makna. Setor makna. Dari kitab kosong dibaca, di bahasa Jawa kan. Bahasa Jawa kan, pakai makna itu. Kalau ala Tebuireng dijelaskan pakai diskusi, pakai halakoh, barangkali ada sesuatu yang dipertanyakan, dipersilakan. Berarti lebih kritis lah ya, masih bisa ada ranah diskusi, ranah diskusi, feedback, pembelajaran yang dua arah lah ya, dua arah. Jadi kan sorokan itu kan ada dua macam. Ada yang hanya setor makna, ada yang sekalian juga fahmul murad dari apa yang dibaca. Ini yang bikin aksi. Jadi ketika membaca harus dijelaskan, diterangkan, sudah paham apa belum. Setelah itu ditawarkan barangkali ada yang lain yang masih ada sesuatu yang iskal terhadap apa yang disampaikan oleh temannya. Nah, posisi gurunya hanya sebatas fasilitator. Jadi kalau keterangan itu kurang pas, baru fasilitator, ya, mustasarnya itu baru dia itu akan membenarkan. Jadi enak gurunya, ya tentu gurunya itu harus lebih alim ketimbang muridnya. Kadang-kadang ada muridnya yang lebih alim pada timbang gurunya. Makanya harus siap betul. Nah ini diterapkan di Mualimin dimulai dari kelas ya sekalipun belum full. Makanya kan tahapan orang ngaji itu ada orang yang belajar ngaji, ada orang yang masih setengah ngaji, ada orang yang sudah benar-benar ngaji. Mengapa tahapannya seperti itu? Karena kalau sudah dibilang benar-benar ngaji, orang itu sudah bisa mengkoreksi tentang apa yang dibaca gurunya, barangkali sababul lesan, ada keburu baca, bacanya salah, itu tahu. Itu baru itu yang dinamakan ngaji. Berarti tadi itu ya Cak Sudi yang ingin panjenengan sampaikan tentang kondisi ataupun kurikulum dari Mualimin ya, yang notabene memang secara basicnya tetap menggunakan basic pembelajaran salaf, akan tetapi ada, bukan kita bilang plus atau apa, tapi mungkin ciri khasnya ada ranah untuk diskusi ya, ada ranah untuk seorang santri lebih kritis ya, istilahnya tidak hanya memanai, akan tetapi juga bisa mencoba untuk menggali lebih jauh ya,
Dan nanti di malam hari itu ada musyawarah. Betul. Kali kalau pembelajaran di sekolah itu kurang jelas, mereka bisa membahas di forum musyawarahnya. Oh, nggih. Itu antar mereka sendiri nggih. Ada musyawarah pelajaran, ada musyawarah yang bersifat baksul masail. Baksul masail. Betul. Membahas berbagai macam as'ilah yang datang dari per kelas itu. Betul. Nanti ada berapa orang yang harus utusan kelas ini. Betul. Memang menurut saya, Cak Sudi, saya jadi tertarik ya. Jujur, itulah mungkin yang menjadi ciri khas kita santri Tebu Ireng, di mana kita ini diajari untuk kritis ya, menyikapi apapun itu, sehingga wajar kita ini dikenal mempunyai kemampuan dalam hal berdiskusi ataupun mungkin berbagai aspek gitu loh. Saya jadi tertarik gini ya Sudi. Kita mencoba untuk mempelajari kitab salaf ya, kitab kuning. Akan tetapi yang tadi panjenengan bilang, alangkah baiknya isi daripada atau konten daripada kitab kuning itu bisa berkorelasi dengan kehidupan keseharian. Ini loh yang terkadang ya tadi saya tertarik tidak hanya memanai aja, akan tetapi tentunya bisa kolaborasikan ataupun mungkin dikorelasikan dengan kehidupan keseharian. Apalagi kalau kita bicara bab-bab fikih ya, gimana Jasudin Sewu? Untuk langkah pertama memang dari awal kita tuntun untuk Bandongan, kemudian Sorokan, baru nanti ketika di akhir tahun anak-anak itu ada ujian lesan yang diuji oleh ustadz atau kiai yang di luar mu'alimin, itu namanya ujian lesan. Di samping itu ada karya anak-anak yang bisa dieksplor ke masyarakat. Jadi anak-anak tidak disuruh buat seperti apa kalau sampean dulu itu paper. Tapi karya ilmiah yang bisa dibaca oleh siapa saja. Jadi setiap angkatan itu punya punya karya yang berupa berarti hasil karya anak itu tidak jauh apa yang selama ini yang ada di pondok. Itu nanti dieksplor ke masyarakat. Lulusan pertama itu bisa membuat buku ibadah itu indah. Yang biasanya kita mengambil dari pondok-pondok lain untuk tuntunan ubudiyahnya. Nah, mualimin lulusan pertama mencoba untuk membuat karya buku yang judulnya ibadah itu indah. Itu karangan angkatan pertamanya. Ya, angkatan pertama. Masya Allah. Ya, alhamdulillah angkatan pertama itu yang sudah cuman kurang lebih 7 orang. Dan sekarang sudah S1 semua dan bahkan sudah ada yang hampir S2. Masya Allah. Dengan berbagai macam tujuan. Angkatan pertama ada yang ke Yaman, ada ke UII, ada yang ke Winsa, ada yang ke UNAS tapi ngambil jurusan bahasa Indonesia. Masya Allah. Ketika angkatan pertama kita mencoba untuk mengikutkan lomba di Unibrow, salah satu dari anak mualimin ada yang juara pertama. Masya Allah. Terus mau ditarik di sana untuk jadi pembina dan dipersilakan untuk dikasih beasiswa masuk. Silakan ngambil jurusan apa saja, jurusan kedokteran. Saya bukan. Kalau bicara kedokteran itu saya juga untuk pengalaman pribadi saya Sudi itu. Nah, itulah santri Tebu Ireng. Termasuk panjenengan. Santri Tebu Ireng itu tidak hanya melayani masyarakat yang terkait dengan ngaji, tapi kebutuhan masyarakat apa saja, insya Allah santri Tebu Ireng siap untuk melayani. Makanya tidak semua jadi kiai. Ada yang jadi seperti panjenengan. Jadi apa jenenge? Jadi ahli silaturahmi ya. Jadi dokter jasmani. Ada yang jadi dokter rohani. Nah, seperti Bang Udin ini, rohani nih. Perdukunan ini.
ada yang jatuh jiwa. Nggih. Itulah santri. Santri Tebu Ireng ya. Multi talenta nggih. Multi talentan. Multi talenta. Makanya kalau saya ditanya, Nggih. santri Tebu Ireng itu bisa ngaji tak? Insya Allah. Nggih. Tapi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, Masyarakat. insya Allah santri Insya Tebu Allah. Ireng siap. Masya Allah. Yang dibutuhkan masyarakat, kebutuhan masyarakat tidak hanya mengaji, Nggih. nah, bersosial, nah itu insya Allah santri Tebu Ireng siap akan itu. Nggih. Nun sewu ya Sudi. Alhamdulillah tadi kita semua sudah mendapatkan informasi ya tentang mualimin. Mungkin alumni Tebu Ireng di era saya yang mungkin belum mengetahui tentang program pendidikan dari mualimin, alhamdulillah matur sembah nuwun bisa mendapatkan ya kurang lebihnya informasi apa sih pendidikan mualimin itu. Kan selama ini kan yang kita tahu cuma ya pendidikan SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, dan unhas. Nun sewu kalau Mahat Ali itu lanjutannya dari mualimin atau dia berdiri sendiri Nun sewu? Ya akan lebih sempurna, akan lebih baik. Berkorelasi apa Kalau dari berlinear ya? mualimin itu Langsung. ke Mahat Ali. Oh, Cuman berdirinya duluan Mahat Ali. nggih. Karena Mahat Ali juga langsung pick up dari berbagai macam sisi. Oh, Kalau mualimin berdirinya tahun 2008, pertama yang daftar 12 anak, nggih. lalu yang masuk hanya 6 anak, Masya Allah. di pertengahan tahun tinggal 4 anak. Masya Allah. Wes perjuangannya ini dia Jadi nih yang itulah yang agak berat ketika awal. karena gini Nun sewu ya. Nun sewu. Bukannya kita pesimis, akan tetapi kita yakin sebuah perjuangan itu tidak mudah, akan tetapi butuh pengorbanan. Dan tentunya namanya pengorbanan itu terkadang kalau kita nggak kuat, bahasa Jawanya mutung ya. Nun sewu ya. Apalagi tadi disampaikan oleh Cak Sudi bahwa sebenarnya mualimin ini kan basically-nya hampir sama seperti pondok salaf secara kurikulum. Hanya saja salaf ala Tebu Ireng. Mohon maaf nih Cak Sudi. Mungkin yang tadi Panjenengan bilang alokasi 12 yang daftar 6 pertengahan Nun sewu tinggal 4. Artinya Nun sewu ya Sudi. Mungkin ya Nun sewu ya. Walaupun sekarang alhamdulillah benar. Ya semuanya berkat Gus Solah tentunya juga ya kita tidak memungkiri, tidak mungkin ujuk-ujuk berdiri tanpa ada istilahnya kayak Cak Sudi dan tim 11 ataupun mungkin pengajar-pengajar yang lainnya. Artinya perjuangan itu tidak mudah gitu loh. Itu bagaimana menyikapinya? Artinya kan bahasa orang Jawa itu kan masih ada ya. Waduh, ini bagaimana ke depannya? Karena mungkin persepsi persepsi di luaran. Mohon maaf ini pada saat itu Tebu Ireng itu mohon maaf sudah layaknya seperti pendidikan formal lainnya, tidak kembali ke yang salaf seperti dulu lagi. Gimana Cak Sudi menyikapinya tuh waktu itu perjuangannya tuh? Wah, memang sangat berat. Berat ya, itu dia itu. Saya manusia, Nggih, manusia. tapi alhamdulillah punya pengasuh seperti Gus Solah yang selalu memberikan spot. Masya Allah. Ya kalau dibilang saya hampir putus asa ya Iya, manusiawi. iya manusiawi ya. Ya, karena diberi semangat seperti itu, ya siap akhirnya. Alhamdulillah. Jadi ketika 4 orang saya matur ke Gus Solah, Nggih. terus pun lanjutkan. Masya Allah. Berapapun orangnya, berapapun muridnya. Oh. Jadi ketika itu 4 anak itu 2 kelas. Saya ngerihnya 4 anak 2 kelas itu. Yang di kelas 3 1 orang. Yang di Itu kelas. yang saya bikin pusing. Nggih. Karena gurunya sepuh-sepuh, Nggih. Kiai Hakam, Kiai Habib, Kiai Kamunik. Nggih. Jadi ketika beliau masuk itu saya harus mencari anaknya dulu. Di mana nih satu orang ini? Dan berikutnya saya pesan, nanti kalau ingin khotil kaca, duluan aja, jangan sampai nanti ketika Nggih. Pak Yainya sedang ngajar, Heeh. sampai keluar nanti Pak Yainya tolak. Masya Allah. Itu diantaranya. Nggih. Kalau hal lain ya manusiawi. Nun saya punya Sudi. Kalau ngeliat sekarang nggak membayangkan waktu itu perjuangannya seperti apa. Ya.
kalau dulunya berat itu, kalau kita mikir sekarang kan Nggih. kayaknya saya kok bisa kuat seperti itu. Nggih, 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 nggih. Kalau sekarang kayaknya sudah ampun. Apalagi usia ya wis rada akeh. Jadi tidak lari sudah nggak bisa banter. Terus tahun kedua gimana, Jak? Tahun kedua? Tahun kedua dapat berapa itu? Sekitar 15. 15. Tapi yang mundur ada 5. Sehingga Oh. muridnya 10. 15. Nggih, nggih. Semuanya. Nggih. Tahun berikutnya dapat berapa? 25 atau berapa? Sekitaran itu. Tahun keempat. Lu sewu ya, Udi. Ini kan juga dibutuhkan semacam keyakinan ya, kayak garansi kepada mungkin wali santri bahwa pondok mualimin ini benar-benar berkualitas, kan begitu, Cak Sudi ya. Kadang kan, mohon maaf tadi yang kita bincangkan ya, selama ini kan kita lebih ke pendidikan-pendidikan formal, tiba-tiba ada mualimin yang notabene mungkin selama ini sudah lama ditinggalkan oleh, mohon maaf, oleh Tebuireng. Itu bagaimana, Cak Sudi? Meyakinkan bahwa ini sebenarnya tidak kalah kualitasnya gitu, Cak Sudi. Sewu. Itu yang bikin pusing saya. Oh. Ada dua hal Nggih. yang menjadi kepercayaan dan Nggih. tuntutan masyarakat. Nggih. Yang pertama, anak saya jaminannya bisa ngaji apa enggak. Betul. Yang kedua, setelah di sini anak saya bisa melanjutkan kemana. Nah, itu juga betul. Itu yang saya bikin pusing sebelum mualimin mendapatkan muadalah dari Kemenang. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu ya Nggih. saya mikir itu. Nggih, nggih, nggih. Akhirnya saya carikan jalan terobosan. Nggih. Yang mau ikut ujian paket monggo, Nggih. yang ikut pun juga monggo. Itu yang bikin ngurusi berbagai macam sekolah, ada Nggih, paket, nggih, ada nggih, pun, Masya ada Allah. salaf. Ya alhamdulillahnya ketika sudah 6 tahun Nggih. surat muadalah dari Kemenak turun, sehingga yang kelas 6 saat Nggih. itu anak 7 itu sudah saya daftarkan di Aliyah untuk ikut ujian negara. Nggih. Kebetulan kepala sekolahnya Pak Jauhari, Nggih. teman saya Bang Nggih. Jo, ya, Nggih. udah diterima. Yahi, oke. Nggih. Ujiannya ikut sini aja. Nggih. Tapi setelah saya dapat surat dari Kemenak, Nggih. saya tawarkan anak-anak. Nggih. Nih suratnya sudah datang, Nggih. ya. Saya sudah bisa mengadakan ujian sendiri, Nggih. ijazahnya juga sudah bisa dipakai kuliah di mana saja. Nggih. Alhamdulillah, Legal. Bisa diterima ya. lulusan pertama itu Nggih. ya, ada yang ke Yaman, ke UII, ke Unhas ngambil jurusan bahasa Bahasa Indonesia. itu. Juga ada yang ke Uwinsa dan Nggih. yang ke perguruan tinggi yang lain. Masya Allah. Itu diantaranya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah, siapa sih nggak mengenal pendidikan mualimin, artinya bahkan sekarang menjadi ikon Tebuireng gitu loh, mualimin ini gitu. Sekarang itu kan orang sudah punya kepercayaan karena fasilitasnya sudah lengkap. Kalau dulu pertama itu kadang-kadang sekolahnya di depan kamarnya, di dalam kamar, di atas masjid, ya, di mana saja semau gurunya. Itu di atas Tadi SP ya. Jadi bilang yang awalnya tadi itu berapa Pak Sudi? 12. Alokasi 12, yang daftar 6, pertengahan sisa 4. Iya. Yang satu kelas itu 1, yang satu kelas 3. Yang susah itu nyari muridnya. Ketika gurunya datang, Iya. ustaznya datang, muridnya belum ada. Saya tuh gini, bayangkan bagaimana ya, kan nggak ada salahnya ya, kita membayangkan situasi kondisi seperti waktu itu gitu loh. Artinya kegundahan yang Pak Sudi rasakan itu tidak kita pungkiri gitu loh. Tapi di balik itu semua, Nggih. saya yakin, Masya Allah. karena di dalamnya ini ada doanya Hadratus Syekh. Masya Allah. Amin. Saya pernah Nggih. didugani Gusola, Nggih. ya didugani kasih motivasi. Nggih, motivasi. Mbah saya itu mendirikan pondok itu muridnya nggak langsung ribuan seperti itu. Masya Allah. Nah, dari situlah saya, oh iya, orang Mbah Hasim dirino pondok sekarang seperti ini juga muridnya nggak langsung 1000. Itu yang jadi dalil. Dalil ya. Spirit dan motivasi ya. Betul. Ya Allah, memang
memang ya. Nah, sekarang udah nggak muat tempatnya. Iya. Nah, paling kapasitas 300. Nggih. Nah, sekarang kurang lebih hampir 450. Oh, Masya Sudah Allah. perlu. Itu angkatan berapa? Sekarang di UNAS ya. Angkatan berapa? Saya bawa itu yang saya daftarin ini Jasul. Nah, angkatan berapa itu? Nggih, nggih, Lupa nggih. saya. 2015 saya angkat. Paling angkatan 4 ya kali. Oh, ya kan dari sana ya. Sini kelas 1. Masya Allah. Jadi di Malimin itu tidak apa namanya, tidak semuanya harus kelas 1. Nggih. Di dasarnya itu kemampuan nanti. Ah, itu. Berarti seleksinya juga sesuai kemampuan ya? Iya. Bukan karena usia atau enggak ya? Berarti sama seperti pondok-pondok salaf pada umumnya ya? Tetap kemampuan ya? Sekalipun Iya, lulus iya. alia, kalau Nggih. kemampuannya masuk ke kelas 2 ya kelas 2. Kelas 2. Sekalipun lulus sanawiyah, kalau Nggih, nggih, kemampuannya di nggih. kelas 1 ya Kelas kelas 1. 1. Nggih, nggih, nggih. Walaupun dari Harus 6 tahun. Harus 6 tahun. luar, kalau memang kemampuannya Kecuali Ah. kalau dia itu punya kemampuan yang bisa melampaui kelas itu, Heeh. baru kita Berarti ada aksesorikan. standarisasi lah, tepatnya seperti itu ya Sudi ya. Standarisasi yang dimiliki oleh mualimin untuk memasukkan santri baru kira-kira masuk di kelas berapa sesuai standarisasi yang sudah ditentukan ya. Makanya kan apa namanya slogannya, Nggih. mencari ilmu bukan mencari kelas, bukan mencari ijazah. Mencari ilmu bukan mencari kelas dan bukan mencari ijazah ya. Tapi pasti dikasih kelas Dikasih dan ijazah. dikasih ijazah Masya Allah. sesuai dengan kompetensi. Kompetensinya, Masya Allah. Berarti memang benar-benar ilmu ya, Cak Sudi ya, yang memang benar-benar menjadi slogan daripada mualimin ya, Cak Sudi ya. Kita kesini kan cari ilmu. Ah, iya nih. Ijazah itu bonus. Ijazah itu bonus ya. Apalagi istri. Apalagi anak, buat apa? Apalagi yang lain-lain. Itulah bonusnya orang yang Nggih, 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 mencari nggih. ilmu atau yang punya Nggih. ilmu. Nggih. Nun sewu Cak Sudi, alhamdulillah kita semua dapat informasi yang sangat berharga pada pagi hari ini. Mungkin tidak elok kalau nggak ada sepatah dua kata mengenai Nun sewu Cak Sudi tentang kita kan lagi gencar-gencarnya ber-IKPT. Nggak ada salahnya siapa tahu. Nggih. Nun sewu Cak Sudi sekilas mengenai IKPT kira-kira seperti apa Cak Sudi Nun sewu? Karena kan ini organisasi para alumni. Apa yang ingin Cak Sudi sampaikan? Karena penting juga tentang IKPT ini agar alumni-alumni yang mungkin ada di luar sana itu punya wadah gitu. Nun sewu Cak Sudi. Kalau terkait dengan alumni, Nggih. ya kita tidak tidak salah dan tidak jelek kalau kita melihat pondok-pondok lain yang juga punya alumni Nggih. terkait dengan pesantren atau Nggih. pondok. Mestinya kita itu juga punya punya data ada berapa pondok cabang Kebuiren atau yang terkait dengan IKPT Nggih. atau ada berapa pondok alumni se-Indonesia ini. Betul. Selama ini kan kita tidak tahu. Betul. Padahal di kampung-kampung itu banyak sekali alumni Kebuiren yang punya pondok pesantren. Betul. Betul. Nah, selama ini kan kita tidak punya data itu. Betul. Betul. Barangkali kalau itu juga bisa diakui semuanya, itu akan terlihat oh ternyata seluruh Indonesia ini Betul. baik yang kecil-kecil di pelosok-pelosok itu banyak sekali alumni Kebuiren yang mendirikan pondok. Masya Allah. Syukur-syukur diketahui sekalian jumlah santri. Betul. Misalnya di Palangkaraya sana Nggih, nggih, nggih. ada alumni Kebuiren Iya. yang mendirikan pondok, Nggih. muridnya sekian ribu Iya. itu kan ada juga. Iya, Nah, iya. yang dari situ mungkin barangkali dengan pelan-pelan bisa Iya. Nggih. Didata. didata semuanya. Iya. Yang selama ini kan mungkin masih hanya menyempurnakan organisasi yang ada Iya. di KPT pusat Iya. saja. Atau yang sering didatangi itu di pondok-pondok cabang
Nggih. Nah, kalau kita punya data Alumni pondok Tebiren. alumni, Betul. bukan alumninya pondok Ya, alumni. pondok alumni, betul. Nah itu yang kita akan tahu semuanya. Betul. Oh, ternyata alumni Tebiren itu Betul. keberhasilannya dari Betul. tahun sekian itu sekian santri Betul. yang mendirikan pesantren. Pesantren, betul. Betul. Alhamdulillah Pak Sudi. Selama saya silaturahmi, alhamdulillah banyak banget jadi baik itu pondok yang sudah dari orang tuanya atau bahkan yang mendirikan sendiri itu banyak sekali alumni Tebiren. Makanya terima kasih sekali masukannya. Nanti mungkin itu menjadi PR bagi kita ya IKPT agar bisa mencari database ya Sudi ya. Tidak lain mungkin nanti bisa terkoneksi ya, dan tentunya harapannya dari sisi sistem pengajarannya kalau bisa ya nggak berbeda dengan Pondok Tebiren ya Cak Sudi ya. Ya. Mungkin saya Cak Sudi closing statement yang ingin panjenengan sampaikan, panjenengan bagikan kepada seluruh alumni Tebiren dimanapun berada, saya Pak Sudi. Yang apanya? Yang ingin panjenengan ingin sampaikan kepada seluruh alumni Tebiren dimanapun berada, siapa tahu izin Cak Sudi ada sepatah dua kata. Ya, selamat bersilaturahim teman-teman alumni. Semoga semuanya sukses, yang mendirikan pesantren, yang mendirikan pendidikan formal atau non formal, atau pendidikan-pendidikan yang lain, semoga sukses semuanya. Itu mudah-mudahan diberi kekuatan, ketabahan dalam berjuang untuk mencerdaskan bangsa. Amin, amin. Nggak boleh putus asa jadi ya. Nah, itulah semua harus ada Perjuangan dan pengorbanan. Iya Cak Sudi, matur sembah nuwun Cak Sudi. Nah, alhamdulillah ya. Pada seluruh alumni dimanapun, saya saat ini bersama Pak Sudi ya. Beliau kebetulan sediara dengan saya Pasuruan ya. Beliau masuk tahun 80 gitu Sudi ya. 8182. Oh mohon maaf 8182 waktu itu sanawiyah ya. Terus lanjut aliyah, lanjut sampai unhas, lanjut sampai dengan sekarang nih. Tadi apa istilahnya tuh? Yang I2 ya apa? I3A1. Kita doakan mudah-mudahan Cak Sudi sekeluarga. Dasarnya itu ilmu. Sehingga yang lain ikut. I1 ikut, I2 ikut. Mudah-mudahan Cak Sudi sekeluarga selalu diberikan kesehatan ya. Dan kita semua alumni Tebiren selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Amin, amin. Amin, amin. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi. Jangan lupa ya Cak Sudi ya, ngopi di KPK. Bismillahirrahmanirrahim.